Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kolam Ikan Darussalam. Gimana kabar para sedulur-sedulur semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semua, amin. Oke, untuk di video kali ini seperti di judul, saya akan membahas soal cara mengantisipasi bau kolam lele. Lebih tepatnya ya, mengurangi bau yang timbul dari kolam lele. Nah, itu kita seperti contoh ini yang ada di kolam saya ini kolam utara, ada 8 kolam. Nah, ini yang untuk contoh di kolam nomor 6, ini isinya lele, sekarang udah remaja. Nah, ini di kolam 6 ini kebetulan bisa dibilang nggak bau, karena saya melakukan beberapa hal di kolam ini. Nah, biar tidak terlalu bau, gimana caranya? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Semoga ini bisa membantu para sedulur semua buat kolamnya tidak terlalu bau atau bahkan tidak bau. Nah, ini yang pertama yang saya lakukan, itu saya pancuri, saya kocori air, tapi enggak terlalu deras ya. Agar apa? Agar air itu selalu terisi baru terus, tapi tidak mengurangi apa yang sudah ada di sini. Jadi nggak terlalu deras airnya, ya itir-itir aja lah. Nah, kebetulan di kolam ini pembuangan itu di tengah, central drain, kemudian nyambung di sana. Yuk kita lihat. Nah, ini pembuangannya. Jadi langkah pertama, biar kolam lele poros dulur nggak terlalu bau, yaitu tadi itu dikocorin air dikit agar air tetap ada sirkulasinya, ya nggak ketang sedikit lah. Yang kedua, kurangin airnya yang ada di kolam, sepertiga atau setengahnya dikurangin, kemudian diisi yang baru lagi, tapi dengan catatan jangan terlalu sering. Karena apa? Karena lele itu sifatnya ikan yang berlendir ya, bukan yang bersisik. Jadi kalau kita keseringan ngurangin air atau nguras air, nanti lendirnya bisa berkurang, malah nggak baik buat lele. Jadi ya bisa 2-3 hari sekali itu bisa, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan juga jangan pas sebelum makan atau sesudah makan. Jadi waktu yang tepat itu gimana? Kalau saya sendiri biasanya, misal ya ini jam 7 jam 8 makan, nanti jam 12 jam 1 itu saya buka. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, enggak tiap hari ya, kasihan nanti lendirnya bisa berkurang. Ya kira-kira begini, tinggal dibuka aja alirannya. Nah, bisa dilihat itu kotoran amoniak ada di dasar kolam keluar semua. Nah, ini baunya luar biasa ini. Ya, kita buka, durasinya nggak terlalu lama lah, nggak nyampe 5 menit udah mulai bening, udah nggak pekat lagi. Ya paling nggak 1, 2, 3 menit, 5 menit juga nggak apa-apa, 10 menit juga nggak apa-apa, tergantung dari besarnya kolam sedulur semua. Kalau kolamnya besar segini ya bisa 5 menit, 10 menit. Kalau kolamnya kecil ya bentar aja. Karena apa? Kalau terlalu lama nanti airnya juga berkurangnya banyak. Itu. Nah, ini kalau treatment saya itu yang setiap hari saya lakukan ya cuman buka ini. Karena itu udah di sana udah dialirin air, jadi nggak perlu dikurangin sampai 1/3 itu udah bisa mengurangin bau. Tapi kalau poros dulur itu memberi pakan lelenya banyak pakai pakan alternatif,
terus air kocorannya pun nggak ada atau bahkan cuman lebih kecil dari itu. Yang penting 3 hari sekali 2 hari sekali itu dikurangin airnya dikit lah, 15 cm atau sepertiga dari ketinggian kolam itu udah cukup. Itu nanti bisa mengurangi bau yang timbul pada kolam lele. Begitu para sedulur. Dan ini udah mulai bening, saya tutup dulu ya. Nah ini udah ditutup, amoniaknya udah sama kotorannya udah lumayan kebuang. Ini tadi beberapa menit saya buka, paling berkurang kisaran 5 cm. Nah itu udah lumayan untuk mengurangi amoniak kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam itu. Karena central drain di kolam ini tuh bagian tengahnya itu ada kotak yang agak jero lagi, agak dalam. Jadi semua kotoran ikan lele kebanyakan berkumpul di tengah, dibuka situ langsung menyerap semua, kebuang semua. Nah biasanya yang bikin bau kolam lele itu apa? Nah ini coba saya jelasin sedikit. Itu yang pertama, tidak ada sirkulasi air, tidak ada pancuran misalnya. Terus jarang dikuras atau dikurangin airnya dikit. Yang selanjutnya, terlalu banyak pakan alternatif. Karena pakan alternatif itu pasti akan meninggalkan limbah, sedikit sisa-sisa begitu. Kalau terlalu banyak ya nanti sisanya juga semakin banyak, itu mengendap, bisa bikin airnya bau. Baunya tuh bukan main, bisa kayak bau kotoran gitulah. Ya seperti yang saya bilang tadi, waktu untuk nguras itu sebaiknya kapan? Yaitu paling tidak 3, 4 atau 5 jam setelah makan atau sebelum makan. Karena kalau mendekati waktu setelah makan, lele itu bisa stres, kemudian malah bisa muntahin makan yang udah dimakan tadi. Nah nanti kita jadi rugi pakan yang udah dipakankan ke lele tadi. Jadi kita tunggu waktu kurang lebih 4 jam, kurang lebihnya itu baru kita buka pembuangannya bentar. Kalau emang terlalu bau sekali, kurangin sepertiganya atau setengah dari ketinggian air semula. Itu kalau terlalu bau sekali. Tapi kalau untuk perawatan berjalan ya cuman dibuka beberapa menit aja, paling cuman berkurang 5 cm, tutup lagi, kemudian keisi lagi dengan pancuran yang ada di sana itu. Jadi ada air yang mengalir ke kolam tapi tidak mengganggu ekosistem yang ada di kolam. Jadi lendir lele pun aman, nggak rusak. Saya kalau nanti terlalu sering nguras, katakanlah setiap hari dikurangin separuh diisi, kurangin separuh diisi gitu, nanti lendir lelenya bisa rusak, lelenya bisa sakit. Karena lele itu ikan yang berlendir, bukan yang bersisik ya lur. Nah ini di kolam saya ini pancurannya cuma segitu aja untuk kolam segini. Ya saya kocorin dikit aja, yang penting ada air bersih yang masuk. Kemudian otomatis ketinggian kolam mengikuti pipa yang ada di sana di bak pembuangan. Jadi tinggi air tetap segitu, ada air masuk kebuang, air masuk kebuang gitu. Jadi sirkulasi lancar, tidak mengganggu lendir lele, tidak mengganggu ekosistem yang ada di dalam kolam ini. Air tetap warnanya hijau segar kayak gini. Yang lebih utama tidak bau. Terus untuk faktor lain biar tidak terlalu bau, yaitu lokasi kolam. Kalau di lokasi saya ini kebetulan tempat terbuka, tidak ada atap apapun, posisi di tengah sawah, jadi anginnya besar. Itu juga salah satu faktor pendukung
kolam tidak bau. Walaupun secara kita berdiri di sini tidak merasakan bau, tapi kalau seperti tadi dibuka dikit airnya, terus kotorannya pada keluar, itu wah di sini baunya luar biasa loh. Wow banget, karena di dasar kolam itu pasti banyak banget kotoran-kotoran lele. Amoniak itu yang emang seharusnya lebih baiknya dibuang. Ya walaupun lele itu tahan banting ya, walaupun nggak ada aliran airnya diam mengendap, nggak ada apapun, lele masih bisa. Cuman ini berhubung biar lele juga sehat, cepat besar, itu saya kasih treatment seperti itu tadi. Saya kocorin air hampir setiap hari, saya buka beberapa menit aja tanpa mengurangi bebannya air. Kalau udah berjalan gitu, insya Allah air yang ada di kolam lele bisa sedikit terkurangi atau bahkan tidak bau sama sekali. Begitu. Untuk pembahasan mengatasi bau pada kolam lele sekiranya cukup sekian aja ya lur. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang atau ada yang belum dibahas, bisa komen di bawah. Insya Allah kalau saya tahu saya jawab. Kalau ada saran dan masukan juga monggo langsung di komen aja, saya pasti akan mendengarkan kalau itu masuk. Oke, terima kasih untuk semuanya. Setiap petani pasti ada treatment dan caranya masing-masing. Monggo untuk yang di daerah lain kalau punya treatment atau cara lain yang berbeda dengan saya, monggo bisa di-sharing. Saya malah senang kalau bisa sharing-sharing gitu. Ada ilmu baru, ada masukan baru. Saya malah senang bisa buat belajar kita semua. Di sini saya juga sambil belajar men-sharingkan apa yang saya tahu. Jadi monggo kita sama-sama belajar ya lur. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Kolam Ikan Darussalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.